Bismillahirrahmanirrahim. Huda adalah himpunan ulama Dayah Aceh. Dayah adalah pendidikan satunya yang diwarisi oleh para pendahulu kita. Sebelum Aceh menjadi bagian dari Indonesia, di saat Aceh sebuah kesultanan dan sebuah negara, juga sebuah bangsa, pendidikan utamanya adalah Dayah. Yang tertingginya adalah Dayah Manyang. Karena dalam sejarah pendidikan untuk masyarakat Aceh masa lalu, Rangkang, madrasah, dan Dayah. Kalau dulu besar, hebat, pasti salah satu pendidikannya sukses. Tidak mungkin sebuah bangsa yang bodoh akan menjadi hebat dan kuat. Kalau sukses pendidikannya, siapa yang mendidiknya? Adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola di bawah para ulama. Setelah Indonesia merdeka, Aceh bergabung menjadi bagian dari Indonesia dalam sebuah negara kesatuan. Puing-puing keikhlasan itu tetap bertahan di saat lembaga pendidikan Dayah tidak lagi dianggap pendidikan formal. Hanya lewat keikhlasanlah dalam segala beban dan kepedihan, tapi bahagia melihat sebagai amal yang terbesar di akhirat, maka dilanjutkan pendidikan Dayah itu sampai sekarang bertahan. Pasca reformasi baru ada secercah harapan, lahirnya kembali, kehadiran kembali pemerintah untuk membantu Dayah, walaupun dalam ukuran yang masih sangat terbatas. Tapi alhamdulillah, ketimbang tidak ada, alhamdulillah sudah ada. Maka dalam hal itu, bukan itu masalahnya. Yang perlu kita sadari, pertama, Dayah sekarang dengan para ulamanya tidak lagi berada di zaman kesultanan. Dayah dengan para ulama di masa kesultanan, mereka telah menunjukkan kesuksesan mereka untuk mendakwahkan, di mana ulama dan umara bersatu menjadi sebuah kekuatan besar yang memperkuat umat dan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi kita sekarang berada tidak lagi di era kesultanan, Tanyo Hanali masa kerajaan Islam, tapi berada di zaman demokrasi dan juga menjadi bagian dari sebuah bangsa. Maka arahan anlimu auladakum li zamanihim la li zamanikum fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum, itu harus direnungi baik-baik. Ajarkan anakmu untuk zamannya, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Menyoberkan, Toyota banggakan bisa mengalahkan Belanda dengan bambu dan pedang. Tetapi orangnya mungkin diabaikan. Han mungkin pesawat tempur tapreh ngeleming. Kita harus pandai menciptakan artileri. Maka ini sebagai gambaran kiasan, hari ini di saat Aceh mendeklarasikan dirinya bersyariat Islam lewat regulasi dan menjadi amanah undang-undang, kalau Aceh gagal melahirkan syariat yang memberi solusi bagi semua aspek kehidupan, juga aspek agama, maka ini pencerminan belum suksesnya dakwah para ulama. Kita sudah sukses mendidik lembaga pendidikan, apalagi yang maju, tetapi mendakwahkan Islam sebagai solusi itu menjadi PR yang belum selesai.
Kita tidak mengatakan kalah materi, tetapi mungkin kita masih kalah strategi di dalam mendakwahkan. Sebuah materi yang bagus di dalam sebuah keilmuan atau sebuah pembahasan ditentukan pula oleh redaksi yang bagus dan intonasi yang bagus. Sebaik apapun sebuah makna, salah dalam redaksi akan melenceng ke arah yang salah. Begitu gambarannya. Maka ini menjadi persoalan. Maka tugas Huda ke depan, sebuah organisasi, kita mau pertanyakan, apa yang tadi organisir? Yang perlu diorganisir adalah pemikiran. Mengorganisir pemikiran di dalam internal, tanya, mengorganisir perilaku supaya menghasilkan manfaat kepada umat. Sebuah kesuksesan dan sebuah kegagalan sangat ditentukan oleh pola pikir kita. Salah rata semiki, salah sikap akan gagal. Apalagi di dalam persaingan. Kalah bersaing nyan akan digulung, karena uronyo setiap masa kita berhadapan dengan persaingan. Setiap masa baru ada persaingan baru. Uronyo nyona persaingan baru. Arus kebaikan kalau dia lemah digulung oleh arus kejahatan. Sebaik apapun ide, sebaik apapun arusnya lemah, pasti akan ditenggelamkan oleh kebatilan yang arusnya lebih kuat. Tanyo lemah biasa hana kompak. Pakan hana kompak, hana siap bersaing. Karena persaingan tidak cuma di eksternal, tetapi terjadi persaingan di internal. Tanya orang kalau tabuat jamun hana je persaingan dengku lain. Wate kamalim tajuk persaingan dengku lain. Iu orang awam, iu hormat dengkunya. I tanya lawan dah. Tak siap menghadapi persaingan. Akhirnya bersaing negatif. Kekompakan dan keharmonisan itu adalah pencerminan dari dakwah akhlak. Konflik dan tidak bersatu gambaran dari kegagalan akhlak. Selama kita gampang menyakiti dan tidak sanggup tahan disakiti, pasti konflik dan kesatuan gampang hancur. Maka Huda ke depan, mari kita kaji kembali di mana salahnya. Nyoronyo karena organisasi, ya, kapegan organisasi. Uronyo tadanya mandung semangat. InsyaAllah kali nyos kerja 3 kali. Ada kerja 3 kali yo. Nyan biasa ada dengar. Cuman tadanya nyan semangatnya dek naik trip itu nunggu. Kadang mantuk ngau rumah tahan ale semangat. Dan bedom si malam bandar bedah singa. Ho kasih semangat baro. Cepat dah karun. Kan rencana tinggal geroi. Kan rencana tua geroi. Maka uronyo pertama, abi lu harap nyan ke tukang pugawari ya. Kedua dan jalan-jalan sekretaris nyan kepala hari. Man munyot dengar hari yang jelas, yang lain pasti dengar. Abi beda nya hari pugawari. Nyan pu kat dengar. Atabaro akibat. Nyan payah.
Olehnya harinya betul-betul semua komunikasikan. Karena persoalan jihurannya yang hebatnya, pertama ponilek kendala bak bagi perang. Lehnya leh na bagi baca. Leh dah bagi ada baca. Persi lagi tak offer bola ke pemain yang hana ahli. Saya dah offer bola ke jila juga kena keluar. Lepas ada mukumat baki untuk ibu pelung bola ya. Orang dah bagi dia. Nyohek baju ni. Maka payah sambil bertanding ya melatih diri. Yang baik lagi zaman. Harus bekerja lebih cepat. Kalau mau kita memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pergerakannya kalau kalah cepat akan cepat kalah. Sebuah hak kalah cepat akan cepat kalah oleh kebatilan yang lebih cepat. Itayo dah keroi kau jaju. Padahal yang lebih cepat gop dengan itayo tak jaju. Dengan lalu berangkat aja terus menerus. Jangan kalah cepat. Makanya yang perlu itu mengaji. Maka lu lagi maah untuk kedua, lu kadang-kadang sering lu tekan betul, nyokan bengi, kan bengi. Nah lalu menolak tekan tiga telefon, tanya masalah, nyati itamang nombor telefon lagi kalau ulu tudung. Nah hancur ni, jom putugas dah. Nah ya kadang, kalian tutup ina, bangun aja, bangun tutup duit je. Hai kepun awak tekau kita tanya je hendak. Ya, kita tanya je, bagi tanya je hendak. Batruk kenan dia. Dalam halnya yang kita inginkan semoga Hudayu benar-benar bergerak ke depan dalam mengorganisir pemikiran, sikap dan perilaku dan bagian daripada sebuah perjuangan kebaikan yang diperintahkan dalam agama. Kalau persoalan belajar mengajar nya ada hana perlu udap yang hana pupu. Udip daya, udip balai pengajian, udip majlis taklim, nyan hana perlu udah tadi. Cuma udahnya pesapat daya duduk stempel, udah. Munyo sekedar stempel hana boleh dari itu mendaci. Tapi ini ada persoalan yang sedang kita hadapi. Karena apapun cerita, kalau namanya syariat Islam itu otoritasnya para ulama. Walaupun kewenangannya pada penguasa. Lu pegang contoh Pak Ron, payah dia lu pegang. Nyot bala mantang duduk membahas tentang LKS, Lembaga Keuangan Syariah, yang sudah ditunda ke 2026. Tedu duduklah para ulama, profesor, ahli ekonomi semuanya. Mereka sepakat jangan tunda. Kenapa kebijakan itu terjadi? Dengan siapa mereka bermusyawarah? Kenapa kita tidak pernah tahu berkaitan dengan kebijakan syariah dan agama? Kita tidak mengatakan siapa salah, enggak berkata salah. Tapi kita enggak tahu kenapa itu. Artinya cok kebijakan perti lagi orang kena tanggung pajuh tahu. Duduk cok ketimpulan hanya jadi pajuh tahu, pajuh tahu dosa. Pakan na lamber. Maka lekana ulang beri hana jadi tagun bu. Pakan hancok pinah cok beri tagun. Yo ke alasan nao lam tepung bah tepung. Ya, jaga ada baik. Maka ini menjadi perhatian kita. Kenapa ini terjadi? Tentu ada masalah kan. Tapi ini bukan kita salahkan, jangan, tidak ada yang salah. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang paham, yang perlu tanya tak tepa. Masa kebijakan syariah dengan siapa? Kita bertanya dengan kelompok mana? Kenapa enggak terlibat semua elemen? Saya juga heran. Kok ini para profesor, pakar-pakar semuanya sepakat jangan tunda. Maka ini menjadi masalah. Karena dalam agama katanya tidak ada ditunda, tapi lakukan apa yang bisa sebelum semuanya bisa. Menunda itu ujungnya meninggalkan dan terlupakan. Itu berbahaya sekali. Kalau kebijakan-kebijakan ini, kapan itu syariah menjadi solusi?
Jadi tanya cok menteng gaya tanya tak depa bahawa daya di Aceh itu umumnya wasatiyah dan moderat, selalu dulu bekerja sama dengan para raja dan umara. Kita menghancurkan kebatilan, bukan menghancurkan orang yang batil, menghancurkan permusuhan, bukan menghancurkan orang yang berseberangan dengan kita. Itulah akhlak. Kalau mereka jahat, ikutilah gaya Rasulullah. Tampaknya Sayyidina Umar sebelum Islam, penghalang besar lewat kebijaksanaan dan moral akhlak Rasulullah dan doa Rasulullah. Umar menjadi pendukung kuat. Maka konsep bagaimana orang baik itu kita perkuat, dan orang yang kuat itu menjadi baik dengan dakwah-dakwah yang penuh sopan santun, yang menembus relung hati, yang menyentuh hati, bukan menghasilkan dendam dan benci. Maka hal-hal inilah yang perlu kita evaluasi kembali. Karena kelemahan syariah, kelemahan perbaikan, kelemahan memberi solusi lewat konsep-konsep Islam, itu pencerminan bahwa dakwah belum sampai pada tahap yang memadai. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Inilah bagaimana kita duduk, apa yang kita lakukan. Semoga kebijakan generasi Huda sekarang menjadi kebaikan bagi generasi akan datang. Generasi kita salah mengambil kebijakan akan menuai malapetaka bagi generasi akan depan. Salah diambil kebijakan oleh generasi para lalu, resikonya generasi kita. Salah kita mengambil kebijakan, maka resikonya generasi setelah itu. Maka jangan salah-salah. Maka oleh karena itu, inilah yang perlu kita pikirkan serius. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin menyalah-nyalahkan orang. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Begitulah kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna